belajar sekarang ya. Nah, kita akan belajar tentang bab yang pertama di semester ini, yaitu tentang listrik dinamis. Nah, sebenarnya pembahasan mengenai listrik ini nanti ada dua, ada listrik statis dan listrik dinamis. Nah, kalau kita membahas mengenai listrik statis, itu pasti ada tersebut-sebut tentang arus listrik, karena pada dasarnya penentuan dinamis sama statis itu adalah dilihat dari muatan listriknya. Kalau listrik dinamis berarti muatan listriknya dinamis atau bergerak. Nah, jadi muatan yang bergerak itulah yang menghasilkan arus listrik. Makanya saya bilang nanti kalau belajar listrik dinamis pasti itu berkaitan terus sama arus listrik. Nah, kebalikannya nanti listrik statis berarti muatan listriknya diam. Nah, itu akan kita pelajari pada bab berikutnya nanti ya. Nah, dalam pembahasan mengenai listrik dinamis yang mesti diingat lagi adalah tentang hukum Ohm. Ya, silakan dibaca nih bunyinya apa. Dan hukum Ohm ini pun dari SMP sudah belajar kan. Nah, hukum ini menyatakan hubungan antara beda potensial, kuat arus, sama hambatan. Dan ketiganya dinyatakan dengan persamaan V sama dengan I kali R. V ya, kalau mau mudah mengingatnya. Yang mana V beda potensial tegangan listrik satuannya volt, I kuat arus listrik satuannya ampere, hambatan listrik satuannya ohm. Simbolnya kayak gini, masih ingat kan? Nah, itu dia mengenai hukum Ohm. Kemudian yang perlu diketahui lagi adalah hukum 1 Kirchhoff yang menyatakan adalah jumlah arus listrik yang memasuki suatu percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Ini udah pernah juga kan waktu di SMP kelas 9, kalau nggak salah ya. Kemudian rangkaian listrik kan ada dua tuh, ada seri dan paralel. Ingat nih, udah rincian atau rangkuman aja yang saya buatkan. Kalau seri itu konsepnya adalah arus listriknya sama, beda potensialnya berbeda. Ini berlaku untuk rangkaian seri. Kemudian cara menghitung hambatan penggantinya kan ditambahin aja ya, R1 tambah R2 tambah seterusnya. Kalau pada rangkaian paralel konsepnya kebalikan, I-nya yang beda tapi V-nya sama. Cara menghitung hambatan penggantinya adalah pakai seper-seper. Kemudian ada gaya gerak listrik atau GGL. Itu pada dasarnya merupakan beda potensial juga kok, yaitu beda potensial atau tegangan listrik ketika arus listrik belum mengalir atau rangkaiannya terbuka. Sementara kalau tegangan jepit, nah itu juga simbol dari tegangan atau ciri dari tegangan lah, sama juga. Artinya adalah beda potensial atau tegangan ketika listrik sudah mengalir dalam rangkaian. Jadi baik GGL maupun tegangan jepit itu sama-sama merupakan sama-sama merupakan beda potensial. Jadi besarannya beda potensial gitu ya, yang satuannya volt. Ingat lagi mengenai daya listrik. Nah, simbol daya adalah P, rumusnya W per T. Ini energi kan, W, T ini adalah waktu, satuannya sekon. Atau rumusnya V kali I, beda potensial kali arus, atau rumusnya I kuadrat kali R, atau V kuadrat per R. Jadi rumusnya banyak ya. Yang mana yang dipakai tergantung nanti kondisi soal diketahuinya apa. Energi listrik, nah energi listrik itu W tadi, nih kayak gini. Berarti rumusnya adalah P kali T. Rumusnya pun mirip kayak gini kan, V kali I, tapi di sini ada T. I kuadrat R kali T, V kuadrat per R kali T. Jadi rumus energi listrik ini hampir sama kayak rumus daya, cuman ada T di belakangnya. Nah, ini nanti akan sering kita sebut-sebut. Pada bab listrik dinamis ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik tertutup. Jadi dia kayak rangkaian listrik tertutup. Nah, kenapa tertutup? Karena kalau dalam keadaan tertutup itu arus listrik bisa mengalir. Kalau dia rangkaiannya terbuka, maka tidak akan mengalir arus listrik. Ya, rangkaian listrik tertutup ini juga disebut dengan istilah loop. Nah, jadi biasanya loop ini identik seperti rangkaian yang berbentuk persegi nanti pas di soal. Nah, rangkaian listrik tertutup atau loop ini bisa terdiri atas satu atau dua loop. Nah, kemudian yang perlu diketahui lagi adalah hukum 2 Kirchhoff, yaitu bunyinya jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi rangkaian tertutup sama dengan 0. Udah, nggak apa-apa kalau nggak diingat bunyinya, yang penting rumusnya nih tahu. Sigma GGR, ini GGR tadi kan, ditambah sigma I kali R. I kali R ini kalau berdasarkan hukum Ohm V kan sama dengan 0. Jadi itu adalah hukum 2 Kirchhoff. Nantinya hukum 2 Kirchhoff inilah yang akan sering kita pakai pada bab ini. Nah, tadi kan sesuai di sini rangkaian listrik loop itu bisa terdiri dari satu atau dua loop. Nah, langkah-langkah penyelesaian soalnya kalau tentang loop ini adalah pertama,
kita harus menentukan arah loop dulu. Arah loop itu ada dua pilihannya, bisa searah atau berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, ketika kita nanti berputar gitu kan, nanti kan pada rangkaian itu ada searah atau berlawanannya kan, kayak berputar tuh kita nanti. Nah, kalau ketemu kutub positif baterai terlebih dahulu, maka GGL-nya bertanda positif, dan sebaliknya kalau nanti ketemu sama kutub negatif baterai, itu nanti GGL-nya bertanda negatif ya. Jadi kalau pada baterai garis yang pendek itu negatif, garis yang panjang itu positif. Langkah ketiga, nah arus listrik nanti yang arahnya searah dengan arah loop, maka dia bertanda positif, dan sebaliknya kalau arus listriknya itu berlawanan sama arah loop, dia tandanya negatif. Jadi dalam menentukan arah arus listrik ini pun terserah kita mau buat arahnya kemana, bebas. Sama kayak gini tadi, ini pun bebas, kita mau pilih yang mana, buat arah loopnya searah atau berlawanan arah jarum jam, bebas. Yang keempat, gunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff yang ini ya. Yang kelima, ini khusus untuk rangkaian 2 loop. Kalau dia rangkaian 2 loop, maka harus melibatkan lagi hukum 1 Kirchhoff. Jadi itu ya. Jadi langkah 1 sampai 4 itu cuma untuk rangkaian 1 loop. 1 sampai 5 itu nanti untuk rangkaian 2 loop. Nah, apa sih bedanya nanti dari gambar rangkaian 1 loop sama 2 loop? Nah, ini biasanya kalau rangkaian 1 loop gambarnya seperti satu kotak aja, dan biasanya satu baterai aja. Kalau rangkaian 2 loop itu kayak ada 2 kotak persegi dan baterainya lebih dari 1. Nah, hati-hati juga dalam melihat gambar, kadang-kadang rangkaian 1 loop itu dibuatnya seperti rangkaian 2 loop. Kita harus jeli melihat baterainya gitu ya. Kalau dia 1 loop, 1 pula baterainya. Kalau 2 loop lebih dari 1 baterai. Gitu ya. Dari teorinya, sekarang kita coba ke contoh soal. Nah, ini ada gambar, ya kan? Kayak persegi dia kan? Kayak persegian. Di sini ada baterai, ada 2 baterainya. Keliru kayaknya Saza di sini ya. Mana nih? Rangkaian 1 loop gambarnya seperti satu kotak dan memiliki bukan 1 baterai berarti ya. 1 atau 2. Kita tambahin ya. 1 atau 2 baterai ya, disediakan ya 1 atau 2 baterai. Sedangkan rangkaian 2 loop memiliki lebih dari, juga keliru, lebih dari 2 baterai ya. Nah, kembali ke sini, ini dia rangkaian loop, dia rangkaian tertutup nih kan, nih dia suatu rangkaiannya. Ini rangkaian 1 loop, nah, cuman 1 kotak persegi aja kan. Nah, pertanyaannya, berdasarkan gambar tentukan kuat arus dalam rangkaian. Oke, ini dia contoh soal yang pertama tentang rangkaian 1 loop. Nah, langkah pertama tadi kan kita harus menetapkan arah loop. Dia loop tuh kayak lapangan kan, kayak ngitarin putaran, ya itulah rangkaian tertutup atau loop. Kita mau buat arahnya kemana? Bisa searah jarum jam, berarti kayak gini, atau kebalikannya, berlawanan jarum jam. Nah, itu bebas. Misalnya nih Ustazah buat lah ya, arahnya itu searah jarum jam, berarti kasih kayak gini. Nah, searah jarum jam. Udah selesai langkah yang pertama kan. Langkah yang kedua, nih kalau ketemu kutub, kan misalnya nih Ustazah mulai dari sini lah ya, kan arahnya nanti ini gini, searah jarum jam. Jika ketemu kutub baterai yang negatif terlebih dahulu, maka GGL nanti bertanda negatif. Terus mutar, ketemu lagi di sini berarti juga negatif. Terus mutar. Dan kembali ke sini kan. Itu dia untuk tanda GGL, berarti ini negatif, ini juga negatif. Nah, arah arus listrik. Nah, kan ini kawatnya nih kan, berarti kan arus listrik mengalir di sini. Nah, arah arus listrik pun bebas kita buat. Mau kita buat kalau begini arahnya, berarti dia boleh juga, atau mau ke sini arahnya juga boleh. Berarti kalau yang ke atas nih kan misalnya gini dia kan ngalirnya arus listriknya tuh, kalau gini arahnya ke bawah berarti gini lah ya. Nah, salah satu aja kita buat, misalnya Ustazah pilih yang ke atas ya. Nah, arah loop udah, arah arus listrik udah. Selanjutnya kita gunakan hukum 2 Kirchhoff, itu sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. GGL nya kan ini ada 2, GGL itu baterainya, ini sama ini. Berarti kan kita mulai dari sini tadi kan, ketemu min dulu.
kan min 12. Terus jalan lagi sampai kita kembali ke sini lagi, jalan lagi ketemu ketemu yang pendek kan, berarti min lagi min 12. Terus kembali ke sini lagi kan, nggak ada lagi kan, selesai, berarti tutup kurung, tambah. Nah ini kan hambatannya rangkaiannya seri nih kan nggak ada cabang. Ingat lagi apa perbedaan rangkaian seri paralel kan, ini kan antara hambatan ini sama ini kan nggak ada ketemu cabang kan, langsung aja kayak gini, berarti diangkat, berarti dia rangkaian seri. Kalau rangkaian seri tadi konsepnya adalah arusnya sama. Nah arusnya sama, kita buat aja I. Kalau seri rangkaiannya hambatannya dijumlahin kan, berarti 2 tambah 3 tambah 3, 2 tambah 3 tambah 3 sama dengan 0. Berarti ini min 24 tambah berapa nih, 8 ya, 8I sama dengan 0. 8I sama dengan 24, I sama dengan 3 ampere. Nah itulah besar kuat arusnya. Tapi nggak masalah juga nanti kalau misalnya di akhir ini ada dapat I nya negatif, itu nggak masalah. Artinya kalau I nya bertanda negatif, maka arah arus yang sebenarnya itu adalah berlawanan dari arah arus yang kita buat. Misalnya nih kalau nanti I nya dapatnya min 3, berarti arah arusnya bukan ke atas tapi ke bawah. Jadi nggak masalah kalau nanti I nya bertanda negatif. Contoh yang kedua, ini ada sebuah ampere meter. Kemudian pada ampere meternya dihubungkan sebuah lampu yang hambatan lampunya 10 ohm, dan ampere meternya dihubungkan pada angka 0 dan 10 ampere. Pertanyaannya berapakah daya lampu? Nah berarti kan ini lampu dia punya hambatan yaitu R, kemudian kan ampere meter, berarti kalau ampere meter dari sini kita bisa mendapatkan berapa nilai I nya kan. Nah kalau gitu rumus mana yang bisa kita gunakan dalam menentukan dayanya? Ada R, ada I, berarti yang I kuadrat kali R gitu kan. Berarti P sama dengan I kuadrat kali R. Tapi I nya kita belum tahu, maka kita harus hitung dulu I nya. I nya kan dari sini nih. Nah lihat di sini angka berapa yang ditunjuk ke panah, yaitu angka 70 dari skala 100, kemudian dihubungkan ke 10. Berarti cara menghitung I nya adalah I sama dengan tadi 70 kan, dari skala 100 dikali, nah dihubungkan ke 10 tadi kan, 10 ampere kali 10 lagi gitu. Jadi I nya adalah berantakan videonya, I adalah 7 ampere. Nah berarti ngitung I nya lagi, berarti I nya tadi 7 kan, berarti 7 kuadrat, R nya 10 tadi kan, berarti 490 daya uap. Contoh ketiga, nah tadi kita udah buat arahnya tuh searah jarum jam kan, coba sekarang kita buat berlawanan arah jarum jam. Misalnya gini ya, berlawanan arah jarum jam, kita buat arah loopnya. Misalnya kita mulai berjalan dari A ya, berarti arah loopnya kayak gini kan. Nah arah arus listriknya gimana? Coba kita buat ke atas lagi. Ini arah I nya ya, nih oke. Udah kita tetapkan arah loop, kita tetapkan arah arus, habis itu kita gunakan hukum 2 Kirchhoff, itu sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi walaupun pertanyaannya adalah tegangan jepit, tetap kita harus pakai ini dulu untuk menemukan I. Jadi itulah kuncinya, I dulu yang ditemukan, baru bisa jawab yang lain-lainnya. Ya kita mulai dari A misalnya ya, arah loopnya gini tadi kan, berlawanan, berarti gini geraknya ya, min 4, terus berarti min 10, terus plus 6. Nggak habis ini, habis ya. Ini tadi min 4 kurang 10 plus 6, udah kan, tutup kurung, tambah I kali R nya gimana? Jumlahin aja semua kalau seri kan, berarti 3 tambah 4 tambah 7, 3 tambah 4 tambah 7 sama dengan 0. Berarti berapa nih? Min 14 berarti min 8 ya, min 8 tambah berapa nih? 7 tambah 7 14, 14 I sama dengan 0.
14. I sama dengan 8. I sama dengan 8 per 14. Atau berapa nih? Bagi 2 ya. 4/7 ampere. Belum selesai ya. Karena kita harus menentukan tegangan jepit. Berarti V pakai hukum Ohm, yaitu I kali R. Nih, antara mana D-nya ya? Ini berarti. Nih antara A sama D, kan itu ada hambatan 7 kan? Berarti I-nya kita pakai yang ini tadi 4/7. Karena kan pada rangkaian seri itu kan I-nya sama kan? Jadi I mau di sini atau di sini itu sama, yaitu 4/7. Tapi hambatannya di sini ke sini 7 kan? 7 berarti coret ini adalah 4 gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya contoh soalnya. Maafkan kalau videonya kurang bagus, tapi semoga bisa dimengerti, itulah yang paling penting. Oke Tholibat, selamat mengerjakan latihan. Jangan lupa kumpulin di Google Classroom, jangan lupa ya.